Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kembali kepada para pihak berkaitan dengan kasus persekusi, eksekusi, dan jahatan ras yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus pada tahun 2011. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya kasus yang saat itu berkembang, yaitu tentang jahatan ras, kejahatan eksekusi persekusi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati dan kroni-kroninya. Bahwa dari apa yang saya sampaikan tersebut, karena yang telah menjadi korban adalah saya, namun yang dikriminalisasi oleh Polresta Pati adalah saya. Jadi saya tidak mau menghadapi secara lawaran dengan Polresta Pati. Persoalan saya adalah dengan Polresta Pati. Karena yang melakukan kejahatan itu adalah oknum anggota polisi, saya laporkan kepada polisi, yang nanggapi polisi, nanti yang membuat keputusan polisi saya digebuki polisi. Jadi saya sudah tidak percaya dengan lembaga polisi kalau begini caranya. Karena tidak ada kebersatuan bangsa Indonesia ini untuk melawan polisi. Jadi polisi-polisi di polsek-polsek itu kerjanya adalah menindas dan merusak kepercayaan rakyat, karena ternyata pekerjaannya hanya ngongkang-ngongkang dan merusak rumah tangga orang, terutama adalah Bambang Permati. Kalau memang kepolisian itu mau membuktikan integritasnya dan atasannya menindak dengan tegas Bambang Permati dalam hal ini, mengusut secara tuntas siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menyuruh dan turut serta melakukan kasus ini, saya kira itu lebih baik. Jadi tidak terkatung-katung dan terbelah-belah seperti ini. Karena saya takut obstruct of justice banyak dilakukan orang itu, nanti kepolisian melembang dan percaya kepada orang-orang itu. Itu yang sangat kami sayangkan terhadap sikap dan integritas polisi dari tingkat polsek sampai kepada teratas. Seharusnya dengan hal ini saya laporkan kepada atasan, sudah ada proses, ada suatu keberanian kepolisian untuk menindak tegas terhadap Bribka Bambang Permati, pelaku persekusi eksekusi terhadap saya. Katakanlah hal ini, kasus ini or nol atau kosong. Kejadian kita abaikan terkait dengan saudara Indah Wahyudiawati. Apa yang dilakukan oleh oknum polisi dengan persekusi eksekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus itu adalah opsi lain atau agenda lain. Ya intinya adalah mentarget saya untuk masuk penjara atau mengkriminalisasi saya atau membunuh saya. Yang justru dilakukan polisi itu ada maupun tidak ada Indah Wahyudiawati. Jadi kita abaikan saja urusan Indah Wahyudiawati, itu hanya penyebab saja. Artinya bahwa sejak awal, dari dulu sudah direncanakan saya ini di-TO oleh kepolisian. Mulai dari kasus Suhadi, saya tidak melakukan apa-apa. Itu Suhadi melaporkan saya seolah-olah terjadi penganiayaan. Yang mengkriminalisasi adalah Subur Cahyono dan Weknya waktu itu. Kanitnya adalah Aibda Priyo Kusno S. Jadi pelakunya adalah di sekitar kita. Dari setingkat RT sampai setingkat kepala desa. Jadi itu aktor-aktor politik. Yang kedua, kejadian Parsin. Saya dikriminalisasi oleh Polsek Winong. Jadi Polsek Winong mengirim surat berkaitan dengan seolah-olah ada penganiayaan kepada Parsin. Ini yang merekayasa adalah Subi lagi dan Tio. Keluarga Tumijan lagi. Jadi harus melihat sisi-sisi politik. Termasuk hilangnya saudari Indah Wahyudiawati itu juga dari keluarga Tumijan. Diutai oleh Subi, Semi, dan Warso. Maka dari ini kepolisian itu seolah-olah tutup mata atas laporan saya, karena
dugaan-dugaan tertentu telah berkonspirasi dengan dan berkomplot dengan orang-orang tersebut, yaitu Warso, Subi, dan Semi, ditambah dengan Surini dan Seswanto. Nanti ke dalam. Targetnya adalah menyingkirkan saya dari pentas politik, menargetkan saya masuk penjara, dan akan menjarah harta benda peninggalan ayah saya. Targetnya di situ. Bukan permasalahan dengan istri saya. Saya baikan urusan itu. Istri saya mau begini, mau begitu, itu urusan pribadi dia, bukan skenario saya. Sekali lagi, di luar skenario saya atau di luar pengarahan saya. Maka dari ini, atas kejadian demi kejadian ini, polsek-polsek dari Polsek Winong, Polsek Gabus maupun Polsek Tambak Romo harus mempertimbangkan kembali bahwa kasus tersebut adalah kasus murni kejahatan ras. Kejahatan dan ras, kejahatan di jalanan dan ras yang diduga dilakukan secara subordinatif, secara konspiratif. Kejahatan terselubung, terstruktur yang dilakukan di dalam kepolisian, mulai dari tingkat sektor sampai kepada tingkat Polres dan Polda. Kenapa saya ditarget? Apa targetnya terhadap saya? Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi saya mohon Polres Pati netral dan objektif di dalam meneliti dan menyelidiki secara politis, tidak pertimbangan emosional saja atau pertimbangan faktual saja, tetapi ada pertimbangan sosial, pertimbangan keamanan, pertimbangan politis dan lain sebagainya. Bagaimana bisa saya berhadapan dengan kasus kepolisian kalau memang polisi tidak netral? Bagaimana masyarakat berani lapor kalau kepolisian masih punya sikap dan tindakan seperti itu, memanipulasi data, merekayasa dan mempersekusi. Jadi dari kejadian demi kejadian ini, saya Solikul Hadi, Karangkonang, Winong, Pati melaporkan, mengadukan adanya peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal dengan korban benda-benda berharga, HP, surat, istri, anak, dan kesempatan saya untuk hidup. Peristiwa perampokan, perampasan, penculikan, membawa kabur anak istri saya itu terjadi pada 11/11/2011 jam 11 malam di depan Masjid Mojolawaran, wilayah kekuasaan Polsek Gabus, Pati, Polres Pati. Mohon kepada Polres Pati, Polda Jawa Tengah, dan Mabes Polri untuk membuka keran kasus ini secara objektif dan menyelidiki orang-orang yang terlibat dan mengungkap dalam motif dan otaknya. Saya sudah kehilangan anak dan istri saya selama 15 tahun, berada dalam keadaan depresi, ketakutan. Yang bisa saya lakukan adalah melapor kepada Komnas HAM, Kepolisian, Polsek terkait Winong, Gabus, Tambak Romo, Polres Pati untuk mau mengungkap perkaranya secara objektif dan profesional, tidak membalik-balikan fakta sepihak dan opini saja. Justru kepolisian yang selama ini beropini, bukan saya. Peristiwa ini benar-benar terjadi dan setelah kejadian itu korban diintimidasi para pihak, terutama Dinas Pendidikan Tambak Romo dan pihak Polsek terkait, di mana aduan korban diabaikan dan tidak ditanggapi. Melalui surat ini, korban mohon kepada Komnas HAM memberi tembusan kepada LPSK, Ombudsman, dan Kapolri agar Polres Pati mengungkap jaringan penculik, pembegal anak dan istri pelapor yang sudah 15 tahun berjalan ini karena tidak memuaskan rasa keadilan pelapor. Perlu diketahui bahwa setelah istri-istri dan anak saya dibawa kabur gerombolan tidak kenal itu, saya dikriminalisasi Polres Pati dan pihak Tambak Romo, di mana hilang hak-hak kemerdekaan dan kebebasan saya. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa aman, kehilangan hak bergerak, kehilangan benda-benda berharga dan surat-surat penting. Saya juga diteror dan intimidasi oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, Jayu Setianto, seperti kejadian persekusi direncanakan matang oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo. Maka dengan ini kepolisian Polres Pati mohon untuk netral, objektif, dan membuka kembali kasus jaringan skandal besar-besaran kejahatan di Dinas Pendidikan Tambak Romo sejak tahun 2011 sampai 2017 terkait dugaan pembiaran
pengabaian, penelantaran, dan penyimpangan wewenang jabatan dan menutupi kasus demi kasus tersebut. Besar harapan saya agar kasus ini dapat diungkap, dikembangkan. Terima kasih atas kerjasama dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Tembusan Bapak Joko Widodo, Menko Polhukam, Mensesnek, Menpan, Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Pati. Hormat saya, Soleh Guledi. Pada intinya saya sudah takut, trauma berhadapan dengan cara kerja dan kinerja Polresta Pati. Kalau bekerjanya seperti ini terus, tidak cakap dan mengadu domba orang, saya lebih baik mundur dan tidak usah berurusan dengan polisian. Seumur hidup saya dan anak cucu saya haramkan untuk menjadi polisi. Saya haramkan untuk menjadi polisi. Saya kok sejak SMA, sejak SMP kok kasus kejar-kejar polisi saja dan urusan-urusan polisi terus. Saya jadi bosan. Saya lelah. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai kritik internal kepada kepolisian untuk bertindak objektif, tidak subjektif berdasarkan dengan pesanan. Berapa banyak kasus di desa saya yang motifnya pesanan. Keponakan saya dihukum tanpa ada fakta, direkayasa oleh Subur Cahyono, dihukum 11 tahun. Seharusnya permasalahan kecil-kecil kemasyarakatan dan kesalahan keluarga tidak sampai ke kepolisi, dan kepolisian bisa memandang hal itu sebagai masalah khusus keluarga, tidak diaduk-aduk dan dicampur-adukkan dengan kepentingan politik. Sampai istri saya diculik dan dibawa kabur oleh oknum polisi itu karena menunjukkan bahwa arogansi kepolisian sudah parah. Arogansi kepolisian terhadap masyarakat sudah sangat parah. Dan kami sungguh-sungguh kecewa dengan kinerja kepolisian jika kasus ini tidak terungkap, siapa pelaku-pelakunya tidak ditangkap. Saya menangis, Pak, atas kejadian demi kejadian, menangis sudah 15 tahun kasus ini berjalan. Targetnya justru saya. Kok enggak takut karena yang dikriminalisasi saya. Maka dalam hal ini saya mohon dengan reformasi kepolisian, saya mohon Bapak Prabowo untuk mengganti Kapolri yang baru yang lebih tegas, yang bisa menindak tegas dan bertindak cepat di dalam penanganan aduan-aduan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu bahwa kami bertanya, kami sudah melaporkan, tetapi mendal ke saya. Lah disuruh menerangkan hal-hal seperti itu, pasalnya saya tentu tidak tahu, karena saya tidak punya pengacara dan tidak kuat bayar pengacara, Pak. Jadi saya dalam hal ini saya melaporkan, sudah berapa banyak laporan saya tentang penculikan yang dilakukan terhadap anak saya, penculikan terhadap istri saya, dan perusahaan nama baik saya yang justru dilakukan oleh kepolisian terkait, Polsek Winong, Polsek Gabus, dan Polsek Tambak Romo. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya yang baik dari semua pihak, terutama dari pihak kepolisian. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.